Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jangan dijos Nanti kayak Zawin juara 3. 3 besar kemarin teman-teman, saya punya bapak datang. Sekarang di grand final itu saya punya bapak datang lagi. Tapi bawa lengkap keluarga. Ada saya punya mama. Iya. Ada saya punya kakak Jones, kakak pertama. Kemudian ada saya punya adik Mona Lisa, anak keempat. Iya, ini kami ini seperti acara termehek-mehek mencari keluarga yang hilang. Iya, di akhir-akhir dikumpulkan begitu. Kemudian teman-teman, saya punya adik Mona Lisa ini dia bidan desa. Dia datang ke sini, itu dia izin ke kepala puskesmasnya, itu katanya bilang, Pak saya izin ke Jakarta dulu, saya punya kakak ada wisuda. Sekarang saya mau bilang, Bapak Ola, kepala puskesmas desa Wewadan, Bapak pegawai satu ada datang bolos datang ke sini. Saya tidak wisuda, Bapak memang dia saja yang kepingin masuk TV. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan itu suruh naik kapal datang ke Jakarta saja. Kalau kapal tidak ada tahan-tahan saja dulu di situ. Iya, saya punya mama ini beda lagi. Saya punya mama ini guru SMP. Kemudian ketika teman-temannya beliau tahu kalau beliau mau datang ke sini, itu titip pesan begitu. Ibu nanti kalau di sana itu kalau ada kamera yang sorot begitu, dada-dada buat kami, dada-dada di kamera sedikit begitu. Aduh mama sayang Ini saya kasih tahu guru-guru dilarang tuh saya cuma mau kasih tahu. Saya punya mama datang itu nonton dia punya anak, bukan kuntilanak. Dada-dada di kamera. Baru saya punya mama juga begitu dia datang begini bingung. Mau dada di kamera yang mana? Kamera ternyata ada banyak. Di depan ini ada 3. Di belakang situ ada 2 tersembunyi. Di samping sini ada 1, di atas ada 1. Belum lagi ini kamera yang pakai tongsi sini. Saya punya mama bingung. Mau dada di kamera yang mana? Tadi beliau bisik-bisik ke saya. Anak, tadi mama sudah dada ke kamera. Kamera yang mana? Kamera yang di depan pintu. Itu CCTV. Anak, itu bukan Kompas TV itu. Bukan. Kalau begitu kita nonton itu di mana? Nonton di Polda Metro Jaya. Teman-teman, data dari Polda Metro Jaya tahun 2011, Jakarta ini adalah daerah dengan tingkat kriminalitas paling tertinggi. Paling tinggi di Indonesia. Dan tahun ini itu terancam menjadi lebih tinggi lagi. Kalau saya tidak juara suci 4. Teman-teman, saya punya keluarga datang 4 orang. Berarti kapak di luar ada 4 bis. Di bawah bangku situ itu sebab ada simpan parang. Beliau ada tunggu momen itu. Iya. Dan teman-teman, Indonesia itu memang terlalu terpusat di Jakarta. Pencuri, bahkan makanya kejahatan tuh juga datang ke sini begitu. Pencuri itu teman-teman di timur itu dapat tangkap itu pasti dapat pukul sampai busuk. Busuk. Pencuri di sini itu dapat foto, dapat syuting, wawancara, masuk TV, masuk penjara fasilitas mewah. Makanya anak-anak timur di sana tuh pikir-pikir, kita pencuri yang sama, tapi kok kita tidak pernah masuk TV kita pencuri di Jakarta saja. Akhirnya mereka datang ke sini, pencuri di sini, dapat tangkap, alhamdulillah. Dipukul sampai busuk juga, sampai busuk. Karena apa? Kenapa mereka tidak masuk TV? Karena mereka ini bukan pencuri yang berijazah. Iya. Akhirnya mereka pulang ke timur lagi untuk sekolah. Tapi mereka tidak sadar di timur itu sekolah juga susah.
Jadi sama saja begitu. Dan media-media di Jakarta itu teman-teman, itu isinya itu keluhannya orang Jakarta saja. Media-media di Indonesia isinya keluhan orang Jakarta. Kami di timur sampai tahu keluhan kalian di sini begitu. Saya heran begitu. Iya, polusi, banjir, macet, mencret, macam-macam. Macam-macam gitu. Dibilang banjir, kelebihan air itu diliput. Kami di sana kekurangan air, itu luput. Luput. Banjir begitu, banjir datang tiap tahun dibilang melumpuhkan ekonomi. Saya kasih usul ya, biar itu ekonomi tidak lumpuh. Tiap kali banjir datang, buat pasar terapung macam di Banjarmasin. Iya. Jadi tiap kali banjir datang begitu semua pakai sampan mulai berjualan. Dayung-dayung, keliling komplek, di pangkalan ojek ada Davi cuci-cuci sampan. Begitu. Itu tuh perdagangan jadi efektif. Karena orang-orang mau tawar menawar itu akan pikir-pikir. Om, itu baju berapa? 100 ribu ade. Terlalu mahal, 50 ribu saja. Tidak bisa ade, pasnya ada 80. 50, tidak bisa ade 80. Ya sudah saya kasih tinggal. Ade, tidak apa-apa, 50. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ini saya dayung lagi. Dayung lagi. 10 kali tawar menawar, pulang-pulang lengan putus. Metode pura-pura pergi itu tidak bisa diterapkan di pasar terapung, tidak bisa. Apalagi kalau banjirnya pas deras begitu. Ade, mari sudah 50 ribu. Sudah mari, iya 50 ribu, 30 ribu. Ya sudah gratis ini. Bukan begitu Om, bukan saya tidak mau ke situ. Ini sudah terbawa arus ini. Teman-teman tahu gedung Kementerian Desa Tertinggal itu ada di mana? Ada di Jakarta. Fungsinya apa? Itu sama seperti kita buat orang-orangan sawah, taruh di laut. Buat apa? Mau usir paus pakai orang-orangan sawah? Hah? Ya. Maksud saya, tempatkan segala sesuatu itu berdasarkan fungsinya. Kementerian Desa Tertinggal ya taruh di desa tertinggal begitu. Taruh di desa tertinggal. Kalau taruh di Jakarta, tiap pagi dia bangun buka jendela begitu, dia buka, wah bangunan sudah banyak, gedung sudah banyak, wah Indonesia sudah maju. Kalau taruh di desa tertinggal begitu buka jendela, ini jendela di mana ini? Saking tertinggalnya di jendela saya tidak ada. Iya, mungkin itu karena memang namanya Kementerian Desa Tertinggal, jadi menterinya di sini, desanya ditinggal. Saya Abdur, terima kasih, selamat malam teman-teman, terima kasih banyak. Selamat malam. Malam Bang Radit. Biasa aja dong. Abdur, hari ini lo terlihat seperti orang timur yang salah masuk toko baju. Itu gak pas banget sama lo, sumpah. Gak pasnya tuh kayak melihat politikus yang jujur. Wih gila, keren gue. Asik. Oke lah. Asik. Gila. Itu nulisnya semalaman tuh politikus yang jujur. Gue hari ini tidak akan terlalu mengkritisi lo. Tidak akan melihat hal apa yang jelek dari lo. Karena gue masih pengen hidup. Halo keluarganya Abdur. Masih banyak yang saya ingin lakukan di dunia ini. Tolong ampuni saya. Gue ngerasa gini, gue sih suka dengan perspektif lo. Gue merasa kurang koheren aja, kurang bulat sebagai sebuah set gitu, kurang utuh gitu. Sisanya balik lagi tetap ke lo, apa yang lo rasain, apa yang lo alami. Selalu seperti itu pandangan lo terhadap Jakarta dan tetap menjadi nyata sama diri lo. Cuman itu aja, terasa kurang bulat gitu. Thank you Abdur. Terima kasih Bang Radit. Ya Abdur. Ya Tante Feni. Saya setuju dengan Radit. Kamu memang aneh dengan baju itu. Kekuatan kamu memang di kritik sosial ya. Ketika kamu mengkritisi sesuatu dan itu betul-betul menyentuh sekali gitu. Agak susah sebetulnya menjuri kalian berdua pada hari ini karena kalian berdua adalah komika yang cerdas.
Tetapi kamu, hal yang juga salah satu menjadi kekuatan kamu adalah Mama sayang. Nah, itu adalah gimmick kamu yang menjadi kekuatan kamu. Terima kasih Tante Feni. Abdur. Ya Om Indro. Iya. Saya melihat juga memang kamu kelihatannya terlalu lama di depan dengan berbicara yang bukan tema. Tetapi ketika kamu masuk ke tema, saya melihat kamu ada keistimewaan tersendiri juga dalam tema itu. Walaupun sedikit, kamu benar-benar mengingatkan kita orang-orang yang ada di kota besar yang namanya Jakarta ini, bahwa ada kota-kota yang lain yang tidak semegah dan tidak sesemrawut juga Jakarta. Saya pikir imbang ya. Saya setuju sama Feni Rose bahwa kita memang harus mati-matian menilai kalian berdua. Abdur, kompor gas. Terima kasih Om Indro.